Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi bersama Mr. Camping. Hari ini Mr. Camping mau sharing sedikit informasi atau review tentang jenis-jenis matras. Nah, Mr. Camping lagi berada di Villa Mr. Camping. Kalau misalnya belum pernah nonton atau penasaran villa atau kebun Mr. Camping seperti apa, bisa lihat di sini. Nah, matras ini buat Mr. Camping sangat penting karena menurut Mr. Camping, matras menentukan kualitas tidur yang pastinya. Jadi Mr. Camping dari dulu sangat tertarik untuk mencoba berbagai macam matras tidur. Jadi di sini ada beberapa jenis matras tidur Mr. Camping pernah cobain, dan beberapa Mr. Camping selalu pakai buat pergi camping. Jadi Mr. Camping akan kasih lihat satu persatu, terus tingkat kenyamanannya. Oke, yang pertama matras aluminium. Matras aluminium ini harganya salah satu yang paling terjangkau dan mungkin paling banyak yang digunakan karena emang ringan ya. Dia buat bawa-bawa ringan, tapi tingkat kenyamanannya nggak terlalu bagus. Jadi biasanya Mr. Camping pakai ini hanya buat duduk. Jadi misalnya ini lebih cocok sebenarnya buat piknik. Jadi misalnya lagi piknik, duduk-duduk, nah ini lebih cocok. Kalau misalnya untuk tidur, kurang direkomendasi. Jadi Mr. Camping coba tiduran dulu. Kasih lihat apa yang Mr. Camping rasakan. Oke. Oke, matras ini kayaknya kalau misalnya lu tidur di sini semalaman, paginya pasti sakit pinggang. Kecuali anak muda. Anak muda waktu Mr. Camping masih muda tuh pakai ginian tuh masih nggak masalah. Cuman setelah umur 30-an, terus bobotnya juga lebih berat. Kalau pakai beginian, yang aluminium yang tipis, paginya pasti bakal sakit. Jadi yang ini walaupun harganya murah, kurang rekomendasi karena tingkat kenyamanannya paling rendah. Oke. Nah, yang berikutnya matras karet, atau mungkin ini yang paling banyak digunakan mungkin ya, karena harganya paling terjangkau, terus masih ringan, dan tingkat kenyamanannya walaupun minim tapi cukup. Paling minimal tapi karena harga murah dan ringan, ini yang paling banyak digunakan. Ini harganya nggak nyampe 50.000. Oke, jadi Mr. Camping coba tiduran dulu di sini. Oke. Oke, jadi matras karet ini tingkat kenyamanannya hanya tipis saja, sedikit lebih nyaman dibandingkan yang matras aluminium yang sebelumnya. Tapi karena harganya juga hampir mirip, kalau misalnya harus pilih, Mr. Camping akan pilih yang karet ini. Oke, yang ketiga. Yang ketiga ini matras foam, tapi bahannya dari IXPE. Jadi kalau misalnya dilihat ada kayak konturnya ya, ada konturnya kayak tempat telur, tempat menyimpan telur. Jadi kayak ada konturnya. Ini harganya sekitar 300 ribuan. Dan salah satu favorit Mr. Camping karena
masih tetap ringan, khususnya kalau misalnya naik gunung masih tetap ringan, tapi tingkat kenyamanannya juga dapat banget. Jadi dia bagus untuk menolak hawa dingin dari tanah. Kemudian kenyamanan empuknya juga dapat karena dia teksturnya agak ada tekstur ya. Cuman kekurangannya matras ini bisa sedikit sakit kalau misalnya bobotnya agak berat seperti misal camping. Kalau misalnya digunakan dalam waktu yang cukup panjang. Oke, misal camping cobain dulu. Oke, jadi matras ini tingkat kenyamanannya kalau misalnya dibanding dua yang pertama jauh lebih enak. Jadi so far misal camping untuk hiking ataupun walaupun camping naik mobil ini wajib buat misal camping. Jadi kalau misalnya bakal hiking atau naik gunung beberapa kali lebih rutin, misal camping rekomendasi yang ini. Oke, yang keempat. Yang keempat ini kasur angin, inflatable sleeping pad. Ya. Jadi bobotnya juga ringan, terus ukurannya juga kecil, compact. Tapi misal camping bukan penggemar berat kasur angin. Alasannya apa? Karena pertama lo harus bawa pompa juga, lo harus beli dan bawa pompa juga. Bisa pakai tiup, cuman akan sangat merepotkan. Jadi ada pompa seperti ini, pompa khusus matras angin. Ini harganya 700 ribuan. Nah ini bisa jadi power bank juga, bisa ada lampunya juga. Ada lampu, terus bisa jadi pompa, bisa jadi power bank. Jadi harus ada pompa ini untuk membuat matras ini jadi gembung. Nah waktunya sih sebenarnya singkat, paling 2 menit. Misal camping akan tunjukkan. Nah tapi intinya secara biaya agak mahal karena matras ini sekitar 400 ribuan dan pompanya 700 ribuan, jadi udah 1 juta lebih. Cuman tingkat kenyamanannya lebih baik. Jadi coba misal camping masukin anginnya dulu ke sini. Oke, jadi matras anginnya udah jadi. Kurang lebih nggak nyampe 1 menit untuk menggembungkan matras ini. Cuman alasan misal camping nggak suka matras ini karena buat bobot yang berat, yang besar seperti misal camping, matras angin ini mungkin bisa nggak nyaman karena kalau misalnya tekanan yang di atas matras ini tinggi, kadang dia knob ininya suka kebuka pas lagi tidur. Yang ini dia suka kebuka sendiri dan jadi bocor. Jadi pagi-pagi matrasnya udah kempes banget. Nah itu salah satu kekurangan matras ini. Nah, misal camping coba tiduran dulu di sini. Oke, jadi tingkat kenyamanannya sangat enak, tapi jangka panjang bisa sedikit sakit pinggangnya. Karena apa? Khususnya yang bobotnya berat, pinggangnya itu akan lebih menekan daerah sini, dan daerah pinggang ini jadi kayak lebih naik, sehingga pinggangnya kayak maju ya selama tidur. Jadi paginya tuh misal camping pengalaman pakai ini tuh masih ada sedikit rasa sakit di pinggang. Jadi
Untuk matras angin ini tingkat kenyamanannya sangat bagus, cuman untuk yang bobotnya agak berat, Mr. Camping kurang merekomendasikan yang ini. Yang mungkin di atas 90 kilo, 100 kilo, kurang rekomendasi yang ini. Oke, ini yang kelima. Yang kelima, ini salah satu favorit Mr. Camping, dan ini yang selalu Mr. Camping bawa-bawa ke mana-mana kalau lagi camping. Tapi ukurannya agak besar, tapi tetap ringan. Cuman dia ukurannya agak makan tempat. Ini namanya self inflatable sleeping pad. Jadi ini kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, kasur angin, tapi ini kayak hybrid kali ya. Jadi selain isi angin, di dalam sini ada semacam kayak foam yang agak empuk. Jadi di dalamnya ada foam juga, terus ada angin juga. Nah, cara sebenarnya ini kalau misalnya dibuka begini knopnya dan dibiarin sekitar 3 menit 5 menit, dia akan isi sendiri. Makanya disebut self inflatable. Cuman biasanya Mr. Camping karena males nunggu lama, habis dibuka ditiup sekitar 6 kali yang besar, 6 kali. Jadi matras yang ini nggak perlu ada pompa, dan emang nggak bisa pakai pompa karena knop untuk anginnya itu nggak pas untuk pompa. Nah ini Mr. Camping coba tiduran. Oke, jadi matras ini yang so far dari semua ini paling nyaman. Ini karena alasan itu, ini salah satu favorit Mr. Camping yang nomor 1. Rasa kenyamanannya kurang lebih nggak beda jauh dengan kasur di rumah, kasur yang kayak latex gitu ya, kasur yang nggak terlalu, karena Mr. Camping nggak suka spring bed yang terlalu empuk, jadi di rumah juga pakai latex. Kenyamanannya nggak kalah jauh dengan kasur di rumah. Jadi Mr. Camping suka banget dan selalu jadi pilihan nomor 1 untuk bawa camping yang ini. Nah, biasanya Mr. Camping itu untuk menambah kenyamanan, menambah tingkat kenyamanan, pakai ini foam ini, matras foam IXPE ini di bawahnya. Kemudian matras yang ini ditiban di atasnya, jadi double. Biasanya Mr. Camping kalau camping kayak gini. Nah, ini kombinasi yang paling enak menurut Mr. Camping. Kalau yang mungkin udah umurnya agak tua atau bobotnya besar kayak Mr. Camping dan sangat mengutamakan kualitas tidur saat camping, cobain kombinasi ini karena ini kombinasi yang paling gue suka. Nah, yang terakhir ini mungkin nggak terlalu biasa kalau misalnya camping bawa ini. Cuma ada juga campers yang punya tenda yang nggak ada bawahnya, langsung bolong ke tanah, pakai ini. Misalnya tenda batalion itu kan nggak ada pelapis bawahnya, langsung tanah. Jadi ada juga yang pakai ini. Mr. Camping juga kadang pakai ini. Namanya velvet atau matras lipat. Kasur lipat kali ya, kasur lipat atau velvet. Nah ini cara bukanya juga nggak terlalu sulit. Mungkin butuh waktu sekitar 1-2 menit.
Jadi ini kayak kasur TNI ya, kasur apa tentara. Oke, udah jadi ini juga matras enak banget, dan yang kebetulan yang punya Mr. Camping ini emang didesain untuk bisa menahan bobot sampai dengan 140 kiloan. Jadi kadang kalau misalnya Mr. Camping bawa tenda yang besar, terus bagian inner tentnya atau tenda dalamnya penuh, biasanya masih bisa tidur satu orang lagi di bagian luar inner tentnya. Jadi pakai ini. Oke, Mr. Camping coba tiduran dulu. Oke. Oke, jadi ini tingkat kenyamanannya juga bisa dibilang hampir yang salah satu terbaik selain yang tadi Mr. Camping suka yang sebelumnya. Karena memang ini jauh dari tidak menyentuh tanah, jadi yang pasti masalah hawa dingin di bagian belakang tidak akan terasa, dan juga dia seperti membentuk lekukan tubuh, jadi ini juga nyaman banget. Cuman kekurangan pertama adalah harga yang tinggi. Ini harganya sekitar 1,2 juta. Terus bentuk dan bobot yang terlalu besar. Jadi nggak cocok buat naik gunung atau lain sebagainya. Paling cocoknya untuk camping ceria atau camping menggunakan mobil dan nggak ada naik gunungnya. Nah, jadi begitu. Sebenarnya ada beberapa jenis matras yang lain juga, cuman Mr. Camping belum ada kesempatan untuk mencobanya. Mungkin kalau misalnya kalian ada matras favorit versi kalian, boleh komentar di bawah ini atau rekomendasi di komentar di bawah ini. So far matras yang Mr. Camping cobain ini, dan semoga informasi ini membantu. Oke, see you in next episode. Bye bye.